Selamat siang, salam, salve, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Universitas Nusa Cendana, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat semester 4, kelas A, yang beranggotakan 5 orang, akan memaparkan hasil kerja kelompok kami mengenai kesehatan kerja dan penanganan penyakit menular. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman-teman yang akan mempresentasikan. Kesehatan kerja. Kesehatan kerja adalah spesialisasi dalam ilmu kesehatan atau kedokteran beserta prakteknya yang bertujuan agar pekerja maupun masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya baik fisik, mental maupun sosial dengan usaha-usaha preventif dan kuratif terhadap penyakit kesehatan yang diakibatkan faktor-faktor pekerjaan dan lingkungan kerja. Adapun hukum kesehatan kerja adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan kerja dan penerapan hak dan kewajiban baik dari perorangan maupun dari segenap lapisan masyarakat. Menurut Silalahi Bennett dan Silalahi Rumondang pada tahun 1985, dikenal ada dua kategori penyakit yang diderita tenaga kerja. Yang pertama adalah penyakit umum atau penyakit yang bisa saja diderita oleh semua orang dan penyakit akibat kerja. Yang berikut sasaran kesehatan kerja. Yang pertama, mencegah terjadinya kecelakaan kerja, mencegah timbulnya penyakit akibat pekerjaan, mencegah atau mengurangi kematian. Yang keempat, mencegah atau mengurangi cacat tetap. Yang kelima, mengamankan material, konstruksi, alat-alat kerja, mesin-mesin, pesawat-pesawat, dan instalasi-instalasi. Yang keenam, meningkatkan produktivitas kerja tanpa memeras tenaga kerja dan menjamin produktifnya. Yang ketujuh, mencegah pemborosan tenaga kerja, modal, alat-alat, dan sumber-sumber produksi lain pada saat bekerja. Yang kedelapan, menjamin tenaga kerja sehat, bersih, nyaman, dan aman sehingga timbul kegembiraan dan semangat bekerja. Yang kesembilan, memperlancar, meningkatkan, dan mengamankan produksi industri serta pembangunan. Yang berikutnya ada hak dan kewajiban tenaga kerja. Yang pertama, memberikan keterangan yang benar apabila dimintai oleh pegawai pengawas dan atau ahli keselamatan kerja. Yang kedua, memakai alat-alat pelindung diri yang diwajibkan. Yang ketiga, memenuhi dan mentaati syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan. Yang keempat, meminta kepada pengurus agar dilaksanakan semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan. Yang kelima, menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan di mana syarat-syarat kesehatan dan keselamatan kerja yang diwajibkan serta alat-alat pelindung diri yang diwajibkan diragukan olehnya, kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggungjawabkan. Aspek hukum kesehatan kerja. Undang-Undang Kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1951 mengatur tentang jam kerja, cuti tahunan, cuti hamil, cuti haid bagi pekerja wanita, peraturan tentang kerja bagi anak-anak, orang muda, wanita, persyaratan tempat kerja, dan lain-lain. Undang-Undang Kecelakaan. Undang-Undang Kompensasi Pekerja atau Workmen Compensation Law. Perusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan majikan berkewajiban membayar ganti rugi kepada buruh yang mendapat kecelakaan berhubungan dengan hubungan kerja pada perusahaan itu. Penyakit yang timbul karena hubungan kerja dipandang sebagai kecelakaan. Jikalau buruh meninggal dunia akibat kecelakaan yang demikian, maka kewajiban membayar kerugian itu berlaku terhadap keluarga yang ditinggalkan. Undang-Undang Keselamatan Kerja. Undang-undang ini berisi ketentuan-ketentuan umum tentang keselamatan kerja yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, industrialisasi, teknik dan teknologi dalam rangka pembinaan norma dan keselamatan kerja. Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 Pasal 23. Kesehatan kerja diselenggarakan untuk mewujudkan produktivitas kerja yang optimal. Kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja, dan syarat kesehatan kerja. 3. Setiap tempat kerja wajib menyelenggarakan kesehatan kerja. 4. Ketentuan mengenai kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan 3 ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Pasal 84. Barang siapa yang menyelenggarakan tempat kerja yang tidak memenuhi ketentuan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun
dan atau pidana denda paling banyak 15 juta. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 164. Yang pertama, upaya kesehatan kerja ditujukan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan. 2. Upaya kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi pekerjaan di sektor formal maupun informal. 3. Upaya kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku bagi setiap orang selain pekerja yang berada di lingkungan tempat kerja. 4. Upaya kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 berlaku juga bagi kesehatan pada lingkungan Tentara Nasional Indonesia, baik darat, laut maupun udara, serta Kepolisian Republik Indonesia. 5. Pemerintah menetapkan standar kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2. 6. Pengelola tempat kerja wajib menaati standar kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dan menjamin lingkungan kerja yang sehat serta bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan kerja. 7. Pengelola tempat kerja wajib bertanggung jawab atas kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 165. Yang pertama, pengelola tempat kerja wajib melakukan segala bentuk upaya kesehatan melalui upaya pencegahan, peningkatan, pengobatan, dan pemulihan bagi tenaga kerja. 2. Pekerja wajib menciptakan dan menjaga kesehatan tempat kerja yang sehat dan menaati peraturan yang berlaku di tempat kerja. 3. Dalam penyeleksian pemilihan calon pegawai pada perusahaan, hasil pemeriksaan kesehatan secara fisik dan mental digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. 4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 166. 1. Majikan atau pengusaha wajib menjamin kesehatan pekerja melalui upaya pencegahan, peningkatan, pengobatan, dan pemulihan serta wajib menanggung seluruh biaya pemeliharaan kesehatan pekerja. 2. Majikan atau pengusaha menanggung biaya atas gangguan kesehatan akibat kerja yang diderita oleh pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Pemerintahan memberikan dorongan dan bantuan untuk perlindungan pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2. Contoh kasus seperti COVID-19 saat ini menempatkan tenaga kerja baik dokter, perawat maupun tenaga kesehatan lainnya pada risiko terpapar COVID-19. Risiko ini bisa terjadi di fasilitas layanan kesehatan yang menjadi rujukan penanganan COVID-19 maupun pada fasilitas layanan kesehatan yang bukan merupakan rujukan penanganan COVID-19. Fasilitas layanan kesehatan terutama rumah sakit merupakan jenis industri dengan karakteristik khusus, diantaranya jumlah tenaga kerja yang banyak, penggunaan teknologi tinggi, frekuensi pekerjaan yang terus-menerus, keleluasaan akses masyarakat atau bukan pekerja untuk masuk di rumah sakit. Karakteristik tersebut menunjukkan semakin kompleksnya mitigasi risiko pekerjaan pada tenaga kesehatan. Dimensi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Rumah sakit tidak hanya terletak pada pekerjaan di rumah sakit saja, namun paparan risiko pekerjaan rumah sakit juga bisa menjangkau pada masyarakat dan lingkungan. Risiko-risiko tersebut pada kondisi darurat seperti pandemi COVID-19 ini menunjukkan pentingnya penerapan K3 pada fasilitas layanan kesehatan terutama rumah sakit. Hak pekerja atas K3 telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 13 Ketenagakerjaan atau Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pasal 86 Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur bahwa setiap pekerja atau buruh mempunyai hak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Upaya K3 ditunjukkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja atau buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengalihan bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi. K3 memiliki peran. Pertama, menciptakan lingkungan kerja yang selamat dengan melakukan penilaian secara kualitatif dan kuantitatif. Kedua, menciptakan kondisi yang sehat bagi karyawan, keluarga, masyarakat sekitar melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Penanggulangan wabah penyakit menular. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1991 tentang penanggulangan wabah penyakit menular mengatur tentang
penetapan dan pencabutan daerah tertentu sebagai daerah wabah, tata cara penanggulangan, upaya-upaya penanggulangan, peran serta masyarakat, pengolahan bahan-bahan yang mengandung penyebab penyakit, penghargaan bagi pihak-pihak yang membantu dalam penanggulangan wabah maupun hal teknis lainnya. Lanjut 1. Penetapan dan pencabutan daerah tertentu sebagai daerah wabah. Penetapan dan pencabutan daerah tertentu sebagai daerah wabah bergantung pada pertimbangan epidemiologi dan keadaan masyarakat. Pertimbangan epidemiologis itu sendiri bergantung pada data epidemiologi seperti angka kesakitan, angka kematian, dan metode penanggulangan. Lalu untuk pertimbangan keadaan masyarakat bergantung kepada keadaan sosial, budaya, ekonomi, dan keamanan masyarakat. Baik, yang berikut tata cara penanggulangan wabah. Penanggulangan wabah menjadi tanggung jawab menteri yang bersangkutan. Lalu untuk penanggung jawab berikutnya yaitu kepala daerah tingkat 1 yaitu gubernur. Kemudian penanggung jawab berikutnya yaitu kepala daerah tingkat 2 yaitu bupati atau wali kota. Upaya penanggulangan wabah meliputi penyelidikan epidemiologis, pemeriksaan pengobatan, perawatan dan isolasi penderita termasuk tindakan karantina, pencegahan dan pengebalan, pemusnahan penyebab penyakit, penanganan jenazah akibat wabah, penyuluhan kepada masyarakat dan upaya penanggulangan lainnya. Yang berikut tindakan penyelidikan epidemiologi dalam upaya penanggulangan wabah ditujukan untuk yang pertama mengetahui sebab-sebab penyakit wabah. Yang kedua, menentukan faktor penyebab timbulnya wabah. Yang ketiga, mengetahui kelompok masyarakat yang terancam terkena wabah. Yang keempat, menentukan cara penanggulangan. Berikut tindakan penyelidikan epidemiologi sebagaimana dimaksud pada bagian di atas dilakukan melalui kegiatan-kegiatan berikut. Yang pertama, pengumpulan data kesakitan dan kematian penduduk. Yang kedua, pemeriksaan klinis, fisik, laboratorium dan penegakan diagnosis. Yang ketiga, pengamatan terhadap penduduk, pemeriksaan terhadap makhluk hidup lain dan benda-benda yang ada di suatu wilayah yang diduga mengandung penyebab penyakit wabah. Berikut tindakan pemeriksaan, pengobatan, perawatan, isolasi penderita dan tindakan karantina dilakukan di sarana pelayanan kesehatan atau di tempat lain yang ditentukan. Tindakan pencegahan dan pengebalan dilakukan terhadap masyarakat yang mempunyai risiko terkena penyakit wabah. Tindakan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan atau tanpa persetujuan dari orang yang bersangkutan. Tindakan pemusnahan penyebab penyakit sebagaimana dimaksud dilakukan terhadap pertama, bibit penyakit kuman dan kepada hewan, tumbuh-tumbuhan atau benda yang mengandung penyebab penyakit. Yang berikut pemusnahan harus dilakukan dengan cara tanpa merusak lingkungan hidup atau tidak menyebabkan tersebarnya wabah penyakit. Tata cara pemusnahan diatur lebih lanjut oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut tindakan penanganan jenazah sebagaimana dimaksud dilakukan dengan memperhatikan norma agama atau kepercayaan dan peraturan perundang-undangan yang ada. Terhadap jenazah akibat penyakit wabah perlu penanganan secara khusus menurut jenis penyakitnya. Penanganan secara khusus bagaimana dimaksud yaitu yang pertama, pemeriksaan jenazah oleh pejabat kesehatan. Yang kedua, perlakuan terhadap jenazah dan penghapus bahan-bahan dan alat yang digunakan dalam penanganan jenazah diawasi oleh pejabat kesehatan. Ketentuan lebih lanjut penanganan secara khusus maupun ketentuan izin membawa jenazah sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 ditetapkan oleh Menteri. Yang berikut, penyuluhan kepada masyarakat mengenai upaya penanggulangan wabah dilakukan oleh pejabat kesehatan dengan mengikutsertakan pejabat instansi lain, lembaga swadaya masyarakat, pemuka agama dan pemuka masyarakat. Penyuluhan kepada masyarakat dilakukan dengan mendayagunakan berbagai media komunikasi, yaitu komunikasi massa, baik pemerintah maupun milik swasta. Berikut yang ketiga, upaya-upaya penanggulangan wabah. Upaya-upaya penanggulangan lainnya sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Menteri.
upaya penanggulangan wabah harus dilakukan dengan cara yang aman dan tepat, sehingga tidak mengakibatkan kerusakan terhadap lingkungan hidup. Dalam melaksanakan upaya sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan menggunakan teknologi yang tepat. Upaya penanggulangan penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah dilaksanakan secara dini. Dan yang terakhir, penanggulangan secara dini sebagaimana dimaksud meliputi upaya penanggulangan seperlunya untuk mengatasi kejadian luar biasa yang dapat mengarah pada terjadinya wabah. Slide selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Yang berikut kita akan membahas tentang peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat sebagaimana yang dimaksud adalah dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, memberikan informasi adanya penderita atau tersangka penderita penyakit wabah. Yang kedua, membantu kelancaran pelaksanaan upaya penanggulangan wabah. Yang ketiga, menggerakkan motivasi masyarakat dalam upaya penanggulangan wabah dan kegiatan lainnya. Peran serta masyarakat sebagaimana yang dimaksud dapat berupa bantuan tenaga, keahlian, dana, atau bantuan lainnya. Pelaksanaan bantuan sebagaimana dimaksud, yaitu yang berasal dari dalam negeri, dikoordinasikan oleh bupati atau wali kotanya kepada daerah tingkat 2. Pelaksanaan bantuan sebagaimana dimaksud, yaitu yang berasal dari luar negeri, dikoordinasikan oleh menteri. Yang berikut kita akan membahas tentang pengolahan bahan-bahan yang mengandung penyebab penyakit. Pengolahan bahan-bahan yang mengandung penyebab penyakit meliputi kegiatan pemasukan, penyimpanan, pengaturan, penggunaan, penelitian, dan pemusnahan. Bahan-bahan sebagaimana yang dimaksud ini dapat berasal dari manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan atau benda-benda atau zat-zat yang diperkirakan tercemar atau mengandung penyebab penyakit. Bahan-bahan sebagaimana dimaksud wajib dikelola sesuai dengan jenis dan sifatnya. Yang berikut adalah pengolahan bahan-bahan sebagaimana dimaksud menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan. Pengolahan bahan-bahan sebagaimana dimaksud yang berasal dari hewan dan tumbuh-tumbuhan dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pihak lain yang terkait wajib membantu pelaksanaan pengolahan tersebut. Yang ketiga adalah tata cara pengolahan bahan-bahan sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh menteri dan menteri lain yang terkait sesuai dengan bidang tugasnya. Yang berikut kita akan membahas tentang ganti rugi dan penghargaan. Harta, benda yang diduga dapat menyebabkan wabah dapat dimusnahkan. Kepada mereka yang menderita kerugian sebagaimana akibat pemusnahan harta benda sebagaimana dimaksud, dapat diberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang berikut adalah kepada petugas tertentu yang telah melakukan upaya penanggulangan wabah dapat diberikan penghargaan. Penghargaan sebagaimana dimaksud ditetapkan lebih lanjut oleh menteri. Yang berikut kita akan membahas tentang contoh kasus. Contoh kasus yang berkaitan dengan PP nomor 40 tahun 1991 yaitu pandemi sekarang ini. Pada masa pandemi sekarang ini, daerah yang ada di Indonesia saling bergantian status dari yang memiliki kasus terbanyak menjadi daerah dengan kasus yang semakin menurun, atau sebaliknya daerah dengan kasus yang paling sedikit menjadi daerah dengan kasus yang paling banyak. Semua hal tersebut diatur oleh pemerintahan dan tenaga kesehatan. Lalu, kita dapat melihat juga upaya-upaya yang dilakukan seperti pemberian bantuan COVID pada yang terkena COVID, lalu pemberian insentif pada tenaga kesehatan yang berhadapan langsung dengan COVID ini. Lalu, kita sebagai masyarakat juga mempunyai peranan dalam memerangi pandemi COVID. Seperti menjalankan protokol kesehatan yang ada agar mengurangi penyebaran virus. Kemudian menjaga imun tubuh dengan berolahraga teratur, makan makanan yang sehat dan bergizi, dan minum suplemen penunjang.
Semoga dengan kerjasama antara pemerintah dan tenaga kesehatan dan juga kita masyarakat, pandemi ini bisa cepat berlalu. Demikian hasil presentasi kelompok kami. Kami mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam pemaparan materi kami. Selamat siang, salam, salve, salam sejahtera.